فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk ayat yang ke-128. Baca Ivan ayatnya biar nggak ngantuk. Ayat yang ke-128. A'udzubillah. Ajalat. Azam an azam. Baca Ali, sekali lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin. Dan pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, orang-orang yang sesat dan yang menyesatkan mereka. Salah sendiri terakhir datang. Di hari di mana Allah mengumpulkan mereka, yaitu orang yang sesat dan yang menyesatkan mereka. Ya ma'syarul jin, wahai sekalian jin, wahai para jin, ini yang menyesatkan orang-orang yang sesat dari kalangan manusia. Ya ma'syarul jin, wahai sekalian para jin, qad istaktartum minal ins, sungguh kalian telah mendapatkan bagian yang banyak dari manusia. Kalian telah menyesatkan mereka dan kalian berhasil menjadikan mereka sebagai pengikut kalian. Ini dakwaan kepada para jin yang menyesatkan manusia. Istaktsartum maknanya adlaltum minhum katsira. Makna istaktsartum apa? Kalian telah banyak menyesatkan mereka. Kalian telah menyesatkan banyak dari mereka. Itu artinya apa? Istaktsartum. Kalian telah menyesatkan banyak dari mereka. Oke, Qur'annya. Biar tahu ayatnya mana yang dibaca. Qur'annya di bawah. Kalian telah banyak menyesatkan dari manusia. Ini mana istaktsartum.
Walaupun ini aslinya adalah celaan kepada siapa? Siapa yang dicela sekarang? Para jin, iya kan? Nah, yang telah menyesatkan banyak dari manusia. Hanya saja di dalamnya juga terdapat celaan bagi manusianya. Kenapa kalian mau disesatkan oleh siapa? Para jin. Nggak cuma sedikit lagi, tapi banyak. Ini juga celaan bagi manusianya. Kok bisa sebanyak itu kalian yang disesatkan oleh jin? Sehingga ini celaan bagi dua pihak. Bagi yang menyesatkan, yaitu para jin, dan bagi yang disesatkan, yaitu manusianya. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkata para pengikut mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami saling mendapatkan manfaat satu dengan lain, satu sama lain ketika di dunia. Kami saling mentaati karena sama-sama dapat manfaat. Kenapa kami mau disesatkan sama mereka? Kenapa kami turuti mereka? Karena kami sama-sama dapat manfaat. Itu maknanya istamta'a, ai intafa'a ba'duna bi ba'din. Masing-masing dari kami mengambil bagian, mengambil manfaat dari temannya. Makanya kami mau menuruti mereka karena kami dapat sesuatu dari mereka. Nah, sehingga bentuk saling mendapatkan manfaatnya dikarenakan para jin itu memerintahkan, kemudian para manusianya itu menjalankan, sehingga sama-sama dapat apa ini? Dapat manfaat. Nah, wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana, dan kami sekarang telah sampai pada batas waktu kami yang telah Engkau tentukan untuk kami, yaitu kematian. Ajalnya di situ maksudnya adalah al-maut, dan juga ajalul ba'd, dan juga ajal untuk kebangkitan. Karena ini waktunya kapan? Setelah mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Ya Allah, kami telah mendapati batas waktu yang telah Engkau tentukan, baik batas waktu untuk mati maupun batas waktu untuk dibangkitkan. Qala an-naru maswaakum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul layak untuk dikekalkan dari kalangan orang kafir dan musyrikin, maka dia tetap akan kekal di neraka. Nah, adapun yang mentaati syaitan dan juga jin dalam sebagian kemaksiatan yang tidak sampai pada kesyirikan dan kekufuran, maka dia tidak akan kekal selamanya di neraka. Itu makna pengecualian illa masya'a Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah dari yang memang tidak layak untuk dikekalkan di neraka. Yang ketaatannya kepada syaitan, kepada jin tadi tidak sampai pada tahapan apa ini? Kesyirikan dan kekufuran. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, ai jami'at tsaqalain minal insi wal jinni, yaitu seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia,
As-saqalain dinamakan saqalain karena mereka apa? Berat. Berat bagi bumi diantaranya, ya kan? Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan beban beratnya, siapa? Manusia yang dikubur di dalamnya, dan juga karena mereka itu berat dengan dosa, makanya disebut jin dan manusia itu dengan taqalain, taqil, artinya apa? Berat. Dari kalangan jin dan manusia, man dhalla minhum wa man adalla ghairahu. Barang siapa yang sesat dari mereka dan orang yang menyesatkan yang lain. Sehingga yang dikumpulkan yang sesat dan juga yang menyesatkan. Fayaqulu muwabbikhan lil jin alladzina adallul insa. Maka dikatakan kepada para jin yang telah menyesatkan manusia dalam rangka untuk mencela mereka. Wa zayyanu lahumus syarr, yang mana para jin itu telah menghias-hiasi kejelekan untuk mereka. Jinnya menghias-hiasi kejelekan untuk manusia. Wa azzuhum ilal ma'asi, dan yang mendorong mereka untuk kemaksiatan. Apa yang dikatakan pada para jin? Ya ma'syarul jin, wahai para jin, qad istakthartum minal insi, ai min idlalihim wa saddihim an sabilillah. Kalian telah banyak dapat bagian dari manusia, yaitu berupa penyesatan kalian kepada mereka dan kalian menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istiktsar. Fa kaifa aqdamtum ala maharimi? Bagaimana mungkin kalian berani maju untuk menerjang keharaman-keharamanku? Wa tajarratum ala mu'anadati rusuli, dan kalian lancang untuk menentang para rasulku. Wa kuntum muharibina lillah, dan kalian memerangi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ina fi dhiddi ibadillahi an sabilihi ila sabilil jahim, dan kalian berusaha untuk menghalangi hamba Allah dari jalannya menuju jalannya neraka. Fal yauma haqqat alaikum laknati, maka sekarang wajib atas kalian laknatku. Dimurkai, dimarahi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala habis-habisan. Kok berani-beraninya kalian menyesatkan apa ini? Hambaku dari jalanku. Kalian palingkan mereka dari jalan kepadaku menuju jalan kepada jahanam. Paham sekarang isi ceritanya ya? Allah di hari kiamat memarahi siapa ini? Para jin. Kenapa kok berani-beraninya kalian menyesatkan banyak dari apa ini? Manusia. Wa wajabat alakum niqmati, dan wajib atas kalian hukumanku. Wa sanazidukum minal adzabi, dan akan kami tambahi untuk kalian berupa azab bihasabi kufrikum wa idlalikum li ghairikum, dengan sebab sesuai dengan kadar kufurnya kalian dan kadar penyesatan kalian kepada orang lain. Sehingga mereka dihukum double. Dosa mereka, kekufuran mereka sendiri, dan dosa karena menyesatkan siapa? Manusia. Nah. Walaisa lakum udrun bihi ta'tadzirun, dan kalian gak punya uzur yang bisa kalian jadikan sebagai alasan. Wala malja ilaihi talja'un, dan kalian tidak punya tempat berlindung. Wala syafi'un yashfa, dan tidak punya pemberi syafaat yang bisa ngasih syafaat. Wala du'aun yusma, kalian juga gak punya doa yang akan didengar. Kalian mau doa, meminta apapun gak akan didengar hari ini. Ini udah selesai urusan kita. Hari ini aku hanya akan memutuskan untuk kalian laknat, untuk kalian kemurkaanku, untuk kalian hukumanku, selesai. Kalian gak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Dan gak akan ada pemberi syafaat untuk kalian. Nah, ini luar biasa ancaman Allah kepada para jin yang apa ini? Menyesatkan banyak dari manusia. Fala tas'al hina idzin amma yahillu bihim minan nakali wal khizi wal wabal, maka jangan tanya lagi pada hari itu apa yang menimpa mereka berupa hukuman dan kehinaan. Kalau udah kayak gini marahnya Allah, gak usah kamu tanya lagi bagaimana kehinaan dan hukuman yang akan mereka dapatkan. Pasti sangat apa ini? Besar. Kalau sudah kayak gini apanya Allah?
marahnya. Nah. Walihada lam yadhkurillahu lahum i'tidaran. Oleh karena itu di sini dalam ayat ini, lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak ada menyebutkan para jin itu mengeluarkan satu alasan pun. Ada mereka membantah? Nggak ada sedikit pun. Para jinnya nggak ada. Yang komen nanti siapanya? Manusianya. Jinnya ada? Jinnya sama sekali nggak ada punya alasan apa-apa. Nah, oleh karena itu Allah tidak menyebutkan mereka punya alasan sedikit pun. Wa amma auliya'uhum minal insi. Adapun para wali mereka, penolong mereka, pengikut mereka dari kalangan para manusia, fa'abda'u udran ghairu maqbul. Ghairu maqbul. Maka mereka berusaha menampakkan alasan yang nggak bisa diterima, tapi masih berusaha menunjukkan apa? Alasan, walaupun alasannya sama sekali nggak bisa diterima. Kalau jinnya sama sekali nggak bisa ngasih alasan. Nah, manusianya masih bisa menunjukkan alasan yang tidak bisa diterima. Faqalu, kata mereka, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, masing-masing dari kami mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Ai tamatta'a kullun minal jinni wal insi bisahibihi wantafa'a bihi. Masing-masing dari kami, yang jinnya maupun yang manusianya, mengambil manfaat, berlezat-lezat, mendapatkan kenikmatan dari temannya dan saling mengambil manfaat. Fal jinni yastamti'u bi ta'atil insi lahu. Jinnya dapat manfaat berupa ketaatan siapa ini? Manusia. Ya kan? Apa manfaat yang dapat oleh jin? Dia Dia baik, Lutfi. Dia baik, Sam. Dia baik, Ari. Ditaati. Jinnya dia baik. Ditaati, itu manfaat yang dia dapatkan. Ketaatan dari siapa? Manusia. Nah. Al-jin yastamti'u bi ta'atil insi lahu. Jinnya mendapatkan manfaat bersenang-senang dengan ketaatan manusia kepadanya. Wa ibadatihi, diibadahi. Wa ta'zimihi, diagungkan. Wa sti'azatihi bihi, dimintai perlindungan. Nah. Wal insi, sementara yang manusianya, yastamti'u binaili aradihi. Maka dia mendapatkan kesenangan dengan diperolehnya tujuannya. Disuruh ini, ya jinnya pun apa? Mau. Nah, disuruh nyihir itu, disuruh mendatangkan ini, disuruh mengumpulkan duit, bisa mau. Ya kan? Nah, jin tuyulnya itu nyari apa? Nyari duit. Siapa yang dapat manfaat? Manusianya. Tapi sebelumnya jinnya udah dapat apa? Manfaat. Bikinlah dulu ini, bikinlah dulu, minta tumbalnya inilah. Dikasih udah senang. Ini maknanya apa? Istamta'a. Mana apa ini? Istamta'a ba'duna bi ba'din. Masing-masing dari kami saling dapat apa? Manfaat. Jinnya dapat manfaat, manusianya juga dapat manfaat. Nah. Binaili aghradihi wa bulughihi bihasabi khidmatil jinni lahu bi ba'dha syahawatihi. Sesuai dengan pelayanan jin kepadanya sebagian syahwatnya, sebagian hasratnya, sebagian keinginannya. Syahwat itu apa? Keinginan. Sebagian keinginannya dipenuhi oleh apa? Oleh para jin tersebut. Nah. Fa innal insi ya'budul jin. Dikarenakan manusia yang tadi, yang sesat tadi, mengibadahi jin. Fa yakhdumuhul jin, maka jin pun melayaninya. Karena udah dapat apa? Ibadah, sehingga nggak akan mungkin jin itu mau melayani kalau dia nggak dikasih apa? Ibadah. Sehingga pasti kufur dulu, kasih dulu ibadah kepada para jin, baru jinnya mau melaksanakan perintahnya manusia. Udah paham jalurnya ya? Nah. Fayakhdumuhul jin wa yuhassilu lahu ba'dal hawaij, dan dia pun mewujudkan bagi manusia tadi sebagian kebutuhan ad-dunyawiyahnya. Kebutuhan duniawinya, kebutuhan akhiratnya yang nggak bisa. Jin, masukkan aku dalam surga lah, ya ibadah ya dulu aku. Nggak akan bisa dia ngasih apa ini? Kebutuhan akhiratnya. Yang bisa dipenuhi oleh jinnya kebutuhan apa ini? Duniawiyah. Ai hasala minna minaz dzunub ma hasal wala yumkin raddu dzalik.
Ya ini memang sudah terjadi dari kami sebagian dosa apa yang sudah terjadi dan itu tidak mungkin untuk ditolak. Nah, dan itu tidak mungkin ditolak. Wa balagna ajalana alladzi ajjaltalana dan kami telah sampai pada batas waktu yang telah engkau tentukan untuk kami. Ai waqad wasalna al mahal alladzi tujazi fihi bil a'mal. Kami telah sampai di tempat yang mana nanti amal-amalan itu akan dibalas. Ini sudah sampai hari kiamat. Ini waktunya untuk apa ini? Untuk mempertanggungjawabkan amalan. Faf'al binal an matasya. Ya kalau kayak gitu ya lakukan sajalah apa yang engkau hendak lakukan. Walaupun tadi sempat mengajukan alasan, dia pun tahu sadar bahwasanya ini hari pembalasan. Tetap uzurnya tadi pun nggak bisa diterima. Cuman yang mana tahu bisa meringankan. Kenapa kami ibadahi mereka? Karena sama-sama kami dapat apa dulu? Dapat manfaat. Nah. Sehingga kalimat wabalagna ajalana alladzi ajjaltalana ini kalimat pasrah. Sekarang kami sudah sampai di sini hari pembalasan amalan. Silahkan ya Allah engkau lakukan pada kami apa saja yang ingin engkau lakukan. Kami sudah apa ini? Pasrah. Faf'al binal an matasya wahkum fina bima turid. Hukumi kami sesuai dengan yang engkau inginkan. Qadin qata'at hujjatuna. Telah terputus apa? Hujahnya kami. Walam yabqalana uzrun. Dan gak tersisa lagi bagi kami apa? Alasan. Wal amru amruk. Wal hukmu hukmuk. Perkaranya perkaramu. Dan hukumnya adalah hukummu hari ini. Terserahmu ya Allah, sekarang ini kami udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Wa ka'anna fi hadzal kalam minhum nau'u tadarru wa taraqquk. Sepertinya di dalam ucapan mereka ini terdapat semacam perendahan diri dan minta dikasihani. Taraqquk. Iya kan, kalimat pasrah ya Allah, udahlah inilah yang bisa kami lakukan, gak ada lagi kami bisa ngapa-ngapain. Udah pasrah saja kami pada hari ini. Seolah-olah minta dikasihani oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Walakin fi ghairi awani. Tapi dilakukan tidak pada waktunya. Awan itu apa? Waktu. Tapi dilakukan ini tidak pada waktunya. Coba kalau masih di dunia bermanfaat? Minum bermanfaat jelas. Nah, minta dikasihani, minta diibai, ngaku salah dan seterusnya. Tapi sayangnya ini dilakukan tidak pada waktunya. Walihada hakama fihim bihukmihil adil. Oleh karena itu Allah tetap menghukumi mereka dengan hukum Allah yang adil. Alladzi la jawra fihi, yang tidak ada kezoliman padanya. Faqala, kata Allah, hukumanku adalah annaru maswakum khalidina fiha. Tempat tinggal kalian adalah neraka, kekal di dalamnya. Falamma kana hadzal hukm min muqtada hikmatihi, maka tatkala hukum ini yang sesuai dengan konsekuensi hikmahnya Allah wa ilmihi, dan ilmunya Allah, khatamal ayah biqaulihi, maka Allah menutup ayatnya dengan ucapannya inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya hukuman neraka yang aku berikan itu yang sesuai dengan hikmah dan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fakama anna ilmahu wasi'al asya, sebagaimana ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, kullaha wa ammaha fahikmatuhul ghaiyah syamalatil asya. Maka begitu pula hikmahnya Allah mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu pasti ada apanya? Hikmahnya. Wa ammatha wa wasi'atha, meliputinya dan mencakupnya. Nah, sehingga ini, kawan, makna dari ayat yang ke-128 tentang celaan Allah kepada siapa ini? Pada siapa? Kepada para jin yang menyesatkan manusia. Banyak, bahkan istaksartum, yang banyak menyesatkan manusia. Kita baca sedikit ya kan keterangan di sini tentang makna illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Setelah Allah menghukumi mereka dengan neraka, khalidina fiha, nah, ini kekal di dalamnya. Kemudian kecuali yang dikecualikan. Sini nggak disebutkan oleh beliau tadi kan, oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di nggak disebutkan. Kita baca sedikit tentang makna
illa masya Allah di situ, yang dikecualikan itu yang nggak kekal itu yang gimana? Faqila yarji'u ila muddati baqaihim fid dunya. Ada yang mengatakan itu kembali kepada masa tinggalnya mereka di dunia. Wakila ila muddati baqaihim fil barzakh. Ada yang mengatakan itu kembali kepada tinggalnya mereka di barzakh. Sehingga bukan di nerakanya kembali pengecualiannya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya kan tadi sebelumnya dia sebutkan kami sudah sampai ajalnya kami. Ya kan? Illa masya Allah, ini ada yang sampai cepat, ada yang sampai belakangan. Ajalnya di mana? Di dunia. Atau ajal di mana? Di barzakh. Sehingga di antara faedah hebat yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-128 ini, yang pertama adalah peringatan bagi jin dan manusia akan adanya hari pengumpulan dan kebangkitan. Faedah yang berikutnya, penetapan adanya jin dan bahwasanya mereka juga dibebani syariat dan akan dibalas amalan mereka. Penetapan adanya jin dan bahwasanya mereka juga dibebani dengan syariat dan akan dibalas amalan-amalan mereka. Makanya kena celah penetapan adanya jin dan bahwa mereka dibebani syariat dan bahwa mereka dibebani syariat dan dibalas amalan mereka. Faedah yang ke berapa? 3. Taubihul jin wa taqri'uhum, celaan bagi para jin dan pengingkaran atas mereka. Celaan bagi para jin dan celaan bagi mereka. Celaan bagi para jin dan pengingkaran atas penyesatan mereka terhadap banyak manusia. Celaan bagi para jin dan pengingkaran atas penyesatan mereka terhadap banyak manusia. Faedah yang berikutnya, syiddatu athari syayatinil jinni alal insi, besarnya pengaruh setan dari kalangan jin terhadap manusia. Besarnya pengaruh setan dari kalangan jin terhadap manusia. Wa dha'ful insi amamahum, dan lemahnya manusia di hadapan mereka. Besarnya pengaruh setan dari kalangan jin terhadap manusia dan lemahnya manusia di hadapan mereka. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setannya pun tidak bisa punya celah. Faedah yang berikutnya, ketidakmampuan jin untuk mengajukan alasan setelah menyesatkan manusia. Ketidakmampuan jin untuk mengajukan alasan setelah menyesatkan manusia. Ketidakmampuan jin untuk mengajukan alasan setelah menyesatkan manusia. Makanya nggak disebutkan oleh Allah sedikit pun alasan mereka. Yang berkata malah para pengikut dari manusia. Jinnya sama sekali nggak punya alasan. Faedah yang berikutnya, saling mengambil manfaatnya antara jin dan manusia. Saling mengambil manfaat antara jin dan manusia.
saling mengambil manfaat antara jin dan manusia. Jin dapat manfaat berupa ketaatan, manusianya dapat manfaat berupa dipenuhi sebagian kebutuhan apanya? Dunianya. Paham ya? Manfaat jin berupa ketaatan manusia, manfaat manusia dipenuhi sebagian hajat dunianya. Faedah yang berikutnya, Allah telah menetapkan batas waktu untuk seluruh makhluk. Allah telah menetapkan batas waktu bagi seluruh makhluk. Wa balagna ajalana. Allah telah menetapkan batas waktu untuk seluruh makhluk. Baik batas waktu di dunia, tadi kan, atau batas waktu di kuburan, atau batas waktu dari dibangkitkan sampai masuk ke neraka atau surga. Nah, semuanya sudah ada batas waktunya. Faedah yang terakhir, khuludu ahli nar minal kufar fiha, kekalnya penghuni neraka dari kalangan orang kafir di dalamnya. Kekekalan penghuni neraka dari kalangan orang kafir di dalam neraka. Khalidina fiha. Kekalnya penghuni neraka dari kalangan orang kafir di dalamnya. Sudah, ini beberapa faedah dari ayat yang ke-128 ini. Tentang celaan Allah atas persekongkolan antara setan dari kalangan jin dengan manusia. Nah, mereka rela melakukan kemaksiatan, bahkan kesyirikan dan kekufuran demi saling mendapatkan apa ini? Manfaat. Nah, ya jinnya pun rela, orang dia sudah diagungkan, sudah dikasih ibadah dan seterusnya, ditaati. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.